Halo semuanya, balik lagi di Spontan. Kalau kamu dengerin episode sebelumnya, kamu mungkin udah bakal kebayang ya kemana arah obrolan kita sebelumnya. Tapi tenang, di part 2 ini kita bakal gali lagi lebih dalam nih. Dengan cara yang tetap spontan pastinya. Tapi buat kamu yang belum, bisa cek dulu ya, bisa ditonton dulu yang part satunya. Nanti link kita taruh di deskripsi. Yuk langsung aja, ini dia Spontan part 2. Sebelumnya kan kita udah ngebahas tentang film-film karya Kak Hamada nih ya. Film-film favorit Kak Hamada juga. Tapi kan di dalam pembuatan film ini kita kan nggak cuma terpaku ke film doang ya Kak. Pasti ada media promosi buat ngenalin film-filmnya nih. Bisa kayak poster, trailer, teaser, dan lain-lain. Nah ngomong-ngomong tentang poster, tadi kita udah sempet Vin? Kita udah calling sedikit. Udah sempet stalk IG-nya Kak Hamada juga, lihat karya-karya posternya Kak Hamada. Keren banget guys. Keren banget. Kalian harus cek juga ya. Terima kasih. Nah, sebenarnya Kak Hamada ini kepikiran bikin fan art poster-poster film itu dari mana sih Kak? Inspirasinya atau latar belakangnya tuh kayak gimana sih? Oke, latar belakang selain aku suka film dari waktu kecil ya. Iya. Jadi dulu tuh waktu kecil kan kalau kita nonton film pasti lewat CD ya. Iya, benar. Lewat CD terus Banyak ada koleksinya. cover-cover kasetnya. Iya. Nah aku biasanya suka ngeliatin covernya gitu. Wah ini keren banget. Itu udah dari kecil ya Kak? Ya Kepikiran. bisa dibilang dari kecil ya. Terus setelah menjelang beberapa tahun ya, tepatnya di kalau nggak salah SMA kelas SMP bahkan kayaknya 2015 2020 itu SMA ya 2019 berapa ya SMA kelas 3 lah 2019 SMP kelas 1. Oh iya. Kak. Aku 2020 Gimana? SMA kelas 1. Oke, berarti SMA kelas 2 2019. 2019 kakaknya. Ya, pokoknya itulah. Iya, oke. Dari 2019 aku nonton YouTuber namanya Benny Production, tahu nggak? Benny Oh, belum. Production. Belum pernah dengar. Ya, YouTuber luar yang biasanya itu bikin manipulasi art gitu. Terus dia bikin fan art poster film Star Wars gitu-gitu. Remake poster. Wih. Nah, aku tertarik waktu itu inget banget aku nonton video remake poster Joker. Berarti 2019 kan? Joker 2019, iya benar. Remake poster Joker dan wah, ini seni apa lagi nih namanya gitu. Jadi dia menggabungkan beberapa foto itu jadi satu, dibikin poster yang berbeda gitu. Jadi aku tertarik, wah gimana nih cara bikinnya ya? Waktu itu juga aku masih nggak punya laptop, aku masih pakai HP. Jadi dari dulu aku bikin vektor itu masih pakai HP, pakai jempol gitu-gitu. Dari nol banget ya. Jadi aku ngakalin, wah gimana kalau pakai aplikasi yang biasanya aku sering pakai buat bikin vektor. Ternyata bisa. Dan Apa itu tuh? kalau kalian tahu Medibank, Oh, Medibank. ya aku pakai Medibank dari dulu. Itu aku pakai Medibank, aku eksperimen ternyata bisa juga nih bikin manipulasi art gitu kan namanya. Teruslah bikin sampai nggak sengaja itu gabut banget ya aku bikin poster film yang aku nonton dan yang aku suka, salah satunya Sri Asih mungkin. Oh iya, tahu. Iya, jadi aku bikin poster itu karena suka aja. Indonesia bikin film superhero gitu jarang banget. Iya, benar. Jadi aku bikin and ya boom gitu aja. Poster pertamanya apa Kak? Yang fan art pertama yang dibikin? Fan art atau karya manipulasi nih? Fan art ya? Iya, fan art poster. Fan art poster pertama kali aku lupa. Cuman lupa. Mungkin nanti bisa dicek Instagram. Wis, promosi. Kami muncul di sini guys. Tapi editan paling pertama banget 2019 itu fotoku sendiri kayak ada sayapnya, alay banget lah. Ada sayap. Terus di kerajaan gitu. Terus foto sama harimau, aneh banget. Temanya fantasi. Kenapa? Boleh dimunculin nggak gambarnya? Boleh.
Ya itu sih. Jadi kalau fan art poster film pertama aku lupa, mungkin bisa dicek aja. Iya. Gitu. Nah, gantian dong. Aku pengen nanya juga. Dari tadi aku jawab terus nih. Tadi kan kalian sempat nanya nih film favorit, 4 film favorit menurut Kak Ahmada apa? Alasannya juga. Nah, Berat, Bin. aku pengen tahu kalian ini 4 favorit film terbaik menurut kalian. Kalian ini 4 favorit film terbaik menurut kalian. Dan juga kasih alasannya. Dari siapa aja terserah. Dari aku dulu. Oke, boleh. Kalau film favorit aku yang pertama itu ada Society of the Snow. Itu film apa Vin? Portugis ya? Kurang tahu ya, tapi pokoknya film asing, bukan pakai bahasa Inggris. Mungkin Spanyol loh, kalau nggak salah. Iya, Bahasa, kayaknya. ya Spanyol ya dia ya. Spanyol itu bahasa Spanyol. Alasan kenapa aku naruh dia di my top, itu top 1. Ini berarti urut dari 1, 2, 3, 4 ya? Boleh, bebas. Dia ada di top 1 karena aku belum pernah ngelihat film yang bisa nge-capture emosi sedalam itu gitu. Dari yang awalnya kita ngikutin mereka yang mau perjalanan jauh sama teman-temannya buat ada acara apa itu, Vin? Dia tuh Pokoknya mau ada pertandingan. Iya, terus dan ternyata mereka itu ada plane crash. Terus di situ mereka berusaha bertahan hidup adanya. Pokoknya dari sisi kemanusiaan itu adalah di film itu gitu. Terus waktu apalagi cara mereka nge-capture emosi pas mereka itu diselamatkan, di rescue itu bener-bener berhasil bikin aku sampai banjir air mata banget. Banjir ya? Iya, sampai nangis. Terus yang kedua, aku suka film my favorite itu apa? 3 Hari Untuk Selamanya. Oke. Film Indonesia sekitar tahun 2000-an kayaknya itu. Itu kayak tentang sepupu tapi ya itulah. Apa ya itu, Mbak? Ya ini nggak bisa disebutin. Oh, nggak bisa. Iya. Oke. Kayak itu filmnya tuh film yang kayak jenis-jenis film yang tidak terjadi apa-apa gitu. Maksudnya kayak film yang plotnya nggak terlalu berat, yang masih bisa santai gitu. Jalan aja. Dan aku suka aja karena jarang ada film Indonesia yang kayak gini dan kayaknya menurutku perfilman Indonesia ini udah jarang banget bikin film-film kayak gini. Iya, benar. Yang ketiga, aku suka film Cinderlist. Tahu Kak? Enggak. Apa dong? Pokoknya Tolong ceritakan. ini filmnya tentang kayak orang yang dia itu sebenarnya ini apa ya, latar belakangnya tuh Nazi gitu. Oke. Zaman World War II. Nah, itu dia jadi ada orang namanya Cinder. Nggak tahu gimana cara ngomongnya, tapi dia itu berhasil. Dia itu seorang apa ya, usahawan. Pengusaha ya. Ya, pengusaha yang sebenarnya dia tuh orang Nazi, tapi dia berhasil memperkerjakan orang-orang Yahudi dengan apa ya, tanpa kekerasan gitu, nggak kayak yang lain-lainnya. Oke. Yang keempat apa ya? Apa tuh? Yang keempat kayaknya film-film baru-baru ini sih, Pengepungan di Bukit Duri. Kenapa alasannya kita? Masuk top 4 Lidah. Ya itu pertama kalinya aku nonton film di bioskop sampai gemeter dan sampai shock gitu setelah nonton itu. Udah sih, sekarang kayaknya Vina boleh? Boleh. Vina yang 7 hari, bukan ya? Bukan dong. Aduh, jangan guys. Amit ya. Aku top 1-ku sama kayak Ija, Society of the Snow. Wis, Tas dulu. satu circle ini kayaknya. Yes. Apa ya? Menurutku dia tuh dokumenter terbaik. Oh, dokumenter. Iya, jadi dia tuh based on true story. Yang bikin dia difilmin karena juga mereka itu bertahan selama 2 bulan di pegunungan bersalju ya, dengan pasokan makanan yang benar-benar menipis banget. Dan di situ gongnya, ini boleh nggak sih spoiler tentang filmnya? Gas ya. Gongnya itu
saat mereka benar-benar kehabisan makanan, mereka memilih untuk memakan jasad teman-temannya sendiri Wah. yang sesama korban. Dan itu sebenarnya sempat jadi pro kontra antara penonton, cuman kayak menurutku pribadi ya, saat aku nonton itu saking masuknya emosiku ke dalam situ, aku bahkan nggak mikir kayak ini tuh bener apa enggak gitu loh. Karena bener-bener kayak mungkin jika aku ada di posisi seperti itu, kayaknya aku juga nggak tahu ya. Ya, insting kita kan sebagai manusia pasti Iya lah. bener. Heeh. Cuman insting bertahan hidup aja gitu kan. Wah, itu keren banget. Penokohannya juga keren banget. Pokoknya kalian harus nonton guys, by the way. Recommended. Yes, sangat-sangat recommended. Terus my top 2 di Letterboxd itu After Sun. Kak Amanda pernah nonton After Sun? Pernah denger tapi belum. Aku suka banget gimana mereka nggambarin seorang hubungan ayah dan anak, di mana mereka tuh kayak menikmati liburan terakhir mereka. Iya. Yang ini kan garapannya A24 kan? Mm-mm. 24. Dia tuh keren banget guys. Pokoknya feel-nya dapat, dan dia tuh tipikal film yang berjalan dengan lambat. Yes, slow Ya, pacing ya. Where nothing happen gitu kan? Mungkin beberapa orang bakal boring ya, cuman menurutku sinematografinya oke banget. Setuju. Worth to watch. Terus untuk film selanjutnya adalah Nobody Knows. Teman-teman, ini buatannya Korea Eda. Yang tahu Korea Eda, dia yang bikin film monster. Kak Amanda nonton juga Nobody Knows? Enggak. Nggak. Ija, kamu nonton nggak? Nonton lah. Aku kan Penggemar Korea Eda ya? Itu sutradara Korea, Jepang. Jepang. Iya. Di film ini tuh Korea Eda tuh dia ngebawa sisi lain dari Jepang. Sisi kelamnya. Iya. Jadi seorang ibu yang dia tuh punya berapa anak? 4 ya? 4 anak. Tapi dia tuh ngakunya cuma 1. Jadi waktu si ibu ini pindahan ke apartemen baru, anak-anak lainnya tuh dimasukin ke dalam koper. Wah. Oke. Tapi di sisi awal film tuh kita diliatin sisi baiknya ibunya. Kayak ini ibunya baik deh, anaknya dibawain ini. Tapi nanti makin ke belakang ibunya pergi, mereka kayak hidup sendirian, survive di Jepang yang benar-benar negara gede. Iya. Wah, Keren sih. keren. Kehidupan di Jepang. Yang terakhir ini film pendek, Laut Memanggilku. Oh, oke. Dia Iya. film Indonesia, aku nonton di bioskop online waktu itu, dan itu film pendek pertama yang bikin aku nangis dan ngerasa bersalah. Karena aku berapa ya? Aku lupa ya. 15 atau 25 ya? sampai sekarang juga masih bayar kah? Iya dong. Kenapa kok bikin sedih? Bikin sedih karena itu ceritanya adalah tentang seorang anak yang menemukan boneka. Oh iya, Iya, pernah nonton aku pernah nonton. di festival film aku. Itu keren banget. Keren. Iya. Jadi saat nemu boneka sintetis itu, sama si anak dibawa ke rumah, dibersihkan, dipakein baju, dipompa, terus dia kayak nganggep si boneka itu kayak ibunya. Waktu dia mau main dia salim kayak, "Wah, aku berangkat dulu ya." Itu sedih. Dengar ini aja sedih. Keren. Nah, tapi yang bikin aku ngerasa bersalah juga adalah di akhir film tuh kan ada si yang anak remaja yang tetangganya itu yang minjemin pompa di awal film. Dia berusaha ngambil paksa si boneka itu. Anaknya cowok, udah gede. Di situ aku mikir hal paling buruk yang akan terjadi. Aku udah suzon ke si anak itu. Tapi ternyata enggak. Nah, terus ada scene di mana si anak kecil yang nemuin boneka pertama ini ngedatengin si rumah remaja laki-laki ini. Terus dia buka pintunya, dia lihat si anak remaja ini lagi tidur di paha boneka itu. Jadi kayak dia juga butuh ibu. Pengen apa ya, kayak iri. Iya. Itu ada istilahnya itu. Apa itu, Kak? Kalau nggak salah kemarin nonton di podcast Bang Radit, Raditya Dika. Karakter yang awal-awal kita anggap itu jahat, pencuri, ternyata punya motivasi yang baik, ternyata punya latar belakang yang bikin kita tersentuh gitu ya. Itu namanya kalau nggak salah tadi sudah dibahas juga, Save the Cat.
Coba aja ntar. Save dikit. Ilmu baru. Ya, baru Bang tahu Radit, lagu itu dari Bang ceritanya. Radit. Ya. Baru tahu. Terima kasih Kak Hamada dan Bang Radit. Keren. Itu aku benar-benar uzon banget kayak "Ih, ngapain sih dia ngambil lagi ini udah udah diambil." Terus gue kayak ya Tapi empati kan? ya Allah, iya. Empati kan, iya. Keren sih jalan ceritanya. Iya kan, itu benar-benar gak ketebak karena spekulasi orang tuh udah dibawa kayak yang buruk gitu loh. Wah, ntar jadi daftar listku deh buat nonton itu film-film kalian. Iya, iya itu. Yes. Boleh banget ditonton, worth to watch. Keren. Highly recommended. Yes, itu sih kalau my top 4 guys. Lanjut kita ke pertanyaan selanjutnya. Kan Kak Hamada ini banyak banget ya karya-karya poster, terus karya ilustrasi. Sebenarnya dari Kak Hamada sendiri ini lebih interestnya ke antara salah satunya atau mungkin secara keseluruhan atau dua-duanya Antara poster, dan ilustrasi. ilustrasi. Sebenarnya aku juga sering bikin ilustrasi. Dan salah satu karya poster yang kemarin juga syukurnya menang lomba interaksi, kalau kalian tahu, itu kan gabungan antara ilustrasi dalam media poster gitu. Jadi kalau disuruh milih sebenarnya nggak bisa milih aku sih, tapi ini harus bisa milih nih. Harus milih nih, enggak kan? Bebas pendapatnya Kak Hamada aja. Jadi sebutuhnya dan semutku aja sih, pengen bikin ilustrasi, pengen manipulasi. Berarti itu nggak ada condong ke salah satunya? nggak ada sih untuk saat ini ya. Iya. Kan siapa tahu berubah ntar. Tapi untuk saat ini enggak sih. Dua-duanya gas bikin. Gacor. Semua guys. Selagi bisa kan? Iyalah, Multi talented nih guys. amin. Terus Kak Hamada nih pernah nggak sih gabungin dua teknik dalam karyanya, misal kayak poster sama ilustrasi jadiin satu gitu? Pernah. Yang terbaru kemarin film Perang Kota. Itu film Perang Kota itu nama tekniknya foto basing. Kalau kalian pernah dengar foto basing, jadi kita menggabungkan foto asli kita, foto asli gitu digabungin, ditata, di layout. Habis itu kita gambar ulang di atas foto asli itu pakai color palette atau warna dari foto asli itu. Jadi nanti kayak terkesan lukisan. Jadi itu foto sebenarnya. Cuman kita lukis ulang gitu. Itu namanya foto basing kalau nggak salah. Jadi itu Perang Kota yang terbaru. Perang Kota ya? Itu Perang Kota berarti apa namanya, Kak Hamada itu ngambil fotonya sendiri, nggak pernah nggak kayak ngambil dari aset punya orang gitu terus sama Kak Hamada dilukis ulang dengan cara yang sama, teknisnya yang sama. Kalau kasusnya Perang Kota, konteksnya Perang Kota itu aku ngambil dari sosmed dia, sosmednya mereka. Jadi pasti tuh sosmed PH film itu kalau ngeluarin film baru pasti bakal mengumumin siapa castnya gitu. Siapa castnya, ini castnya. Jadi aku ambil, aku edit, aku potong, masking, ya jadilah itu. Tapi kalau dulu aku ngambil fotonya tuh asal-asalan banget. Bisa dari Google yang bisa dibilang 8 bit apa. Pecah-pecah Burik ya kalau bisa dibilang burik. Kotak, iya. Tapi kalau sekarang sudah mempertimbangkan itu, sudah mengambil dari foto-foto yang bisa dibilang HD, dari Pixabay mungkin, Unsplash, atau dari website resmi tadi, Instagram gitu-gitu. Berarti ini ya, Kak Hamada tuh selalu upload di Instagram kan ya, aku lihat ya, karya-karya posternya. Iya. Terus tuh kayak banyak yang rame, kayak kemarin tuh yang Sri Asih, Virgo, terus ada yang pengakuan Bukit Duri, bahkan sampai dipegang sama Joko Anwar. Itu Hoki gimana itu. ceritanya sama Udah aku bilang hoki itu hoki. Pasti ada cerita ini di baliknya kan. Iya loh, sampai like sama para iya. casting-castingnya loh. Niatnya Ya, mungkin itu itu atau kayak iya. Mungkin itu privilege yang aku miliki saat ini. Pertama kok bisa dinotis Joko Anwar, throwback lagi kita ke zaman Sri Asih. Iya. Itu aku udah bilang tadi kalau itu hasil gabut.
terus di notice, akhirnya dibeli sama Joko Anwarnya sendiri, bilang di DM Instagram. Habis itu aku sering bikin karya poster film yang berkaitan dengan Joko Anwar, kayak Virgo, terus ada pengepungan di Bukit Duri tadi. Kenapa kok bisa sampai ke tangan Bang Joko pengepungan di Bukit Duri gitu ya? Yes. Pertama aku excited banget sama film yang dikeluarin sama Joko Anwar, PH-PH-nya. Dan aku pengen selalu bikin poster yang bagus untuk PH-PH-nya gitu. Aku pengennya gitu. Dan aku harap juga bisa bekerja. Dan kenapa? Amin, amin. Kok bisa ke pengepungan di Bukit Duri, kok bisa di tangan Joko Anwar? Kebetulan tanggal berapa ya? Tanggal kapan gitu? Tanggal beberapa hari lalu, lupa aku. Berapa hari lalu? Berapa minggu, bulan yang lalu? Pengepungan di Bukit Duri itu ngadain special screening di Surabaya, di Royal Plaza. Dan waktu itu aku langsung war tiket buat ketemu Bang Joko langsung, buat ketemu pemainnya langsung, biar minta tanda tangan gitulah, biar Bang Joko tahu kalau ini loh Hamada gitu. Kebetulan guys. Iya. Jadi dapat cuman paling bawah, nonton paling bawah dan pegel banget ya. Sini. Cuman nggak apa-apa, itu worth it banget bisa ketemu Bang Joko. Dan kenapa kok bisa? Waktu kita habis selesai nonton, setelah diskusi, ya kita apa ya, like-nya ketemu artis ya kita harus ini dong, pengen dinotis dong. Bang Joko, aku Hamada gitu, aku Hamada. Terus ada salah satu timnya yang baik banget. Jadi timnya itu sadar, oke, sini ikut. Jadi kamu nanti ikut ke restoran, kita foto gitu. Cuman nggak ke restoran beneran. Kirain makan bareng gitu. Enggak. Iya, eksklusif. Jadi karena timnya itu mungkin ya, karena Bang Joko kan lagi sibuk foto-foto gitu. Jadi timnya yang baik banget. Terima kasih timnya Bang Joko ngasih aku ini privilege itulah. Jadi bisa foto. Dan kenapa kok bisa foto ya? Tentu ada partner atau teman ya yang ikut. Jadi kalau ada teman lah satu yang memfoto gitu. Keren. Gimana sih reaksi Kak Hamada pas pertama kali di notice Bang Joko Anwar? Kayak Pertama kali ya? Iya. Iya jujur nggak nyangka lah guys ya, kaget gitu aja. Kok bisa gitu? Apalagi dibeli itu tadi ya Sri AC. Ya speechless aja sih. Terharu, bisa dibilang terharu. Enggak sampai. Enggak segitunya sih. Cuman ya juga bangga lah, ada rasa bangga gitu. Berarti emang Kak Amanda tuh suka ngepoin Joko Anwar ya? Suka film horor berarti? Kalau bilang suka, nggak suka banget. Cuman kalau bisa nonton ya bisa. Jadi nggak suka banget. Karena kan mostly filmnya Joko Anwar kan horor ya selama ini. Benar. Berarti Kak Amanda emang suka nonton horor punya Joko Anwar aja? Ya. Atau kayak Dari sutradara lain gitu. Mungkin itu kalimat yang benar ya. Suka nonton dari horornya Joko Anwar aja. Karena horornya Bang Joko itu kayaknya beda ya. Karena di setiap cerita atau karya yang dia bikin pasti akan menimbulkan diskusi antara penonton gitu loh. Jadi asik banget setelah nonton kita diskusi. Ini bukan menjelek-jelekan film horor lain, cuman kebanyakan film horor lain itu menjual itu tadi jump scare, suara musik yang tiba-tiba kenceng gitu ya. tepuk pundak gitu. Terus ceritanya yang terlalu linear. Kalau Joko Anwar kan menyimpan misteri. Jadi aku suka Joko Anwar sih. Benar. Apalagi film Joko Anwar tuh kayak selalu bikin kita nunggu kelanjutannya gitu. Nah iya betul. Tapi aku tadi salvok sih waktu Kak Amanda bilang nonton Siksa Kubur sampai berapa? 5 kali ya tadi? Iya 5 kali. Padahal tuh film Siksa Kubur adalah satu-satunya film horor yang aku nggak berani nonton sampai habis dalam satu waktu. Serius? Aku takut banget. Serius, Win? Iya, kayak ya Allah merasa berdosa gitu loh. Iya. Terus Siksa Kubur ya guys ya. Iya buat
takut kalau kejadian. Biar sadar, Vin. Apa? Biar sadar. Iya biar ya, makanya takut. Mike. Pertama kali aku nonton, Ayo. pertama kali aku nonton, setelah nonton itu jujur aku juga nangis, juga keinget dosa juga. Besoknya langsung sholat, rajin sholat gitu nggak? Atau langsung baca? Besoknya sholat, besoknya lagi melanggar lagi. Jadi ya emang pertama kali nonton itu bikin aku sekejap tersadarkan atas dosa-dosa. Sekejap doang ya. Maafkan saya. Iya sekejap doang. Cuman suka banget cara treatment Joko Anwar di Siksa Kubur. Tapi emang itu horornya bukan yang kaget gitu kayak, tapi horornya bener-bener kayak keringet dingin, nervous kayak. Iya sebenarnya horornya tuh ada di antara karakter sih. Jadi di dialognya apa yang dialami sama karakter, terutama si siapa? Kan kakak perempuannya Sita ya. Adiknya siapa? Adil. Adil kan punya trauma masa kecil yang nggak mengenakan. Iya. Jadi itu ya menjadi horor juga. Nggak selamanya horor itu hantu atau gimana. Itu kan horor juga. Gitu. Ketakutan setiap orang berbeda-beda di dalam. Yes. Bener sih. Keren. Bang Joko Anwar. Keren Terima banget. kasih. Suguhan filmnya yang membuat kita tersadar sekejap. Sekejap. Nah ini kan berarti Mas Hamada selama ini menekuni film ya? Ya semoga terus. Nah, kalau udah lulus nih, Waduh, udah lulus. pengennya Mas Hamada tuh kayak stay di film, udah nyaman di film apa kayak sebenarnya nyaman di lain cuman untuk saat ini lebih condong ke film? Iya, pengenku kan dari dulu juga cita-citanya jadi sutradara, sumpah dulu. Waktu kecil cita-citanya jadi sutradara, pengen buat film. Untuk apakah terus berkecimpung di dunia film sampai kerja nanti? Ya harapannya ya iya, pengen. Apalagi bentar lagi aku kan semester 4, jadi mau magang, semoga keterima juga di bidang perfilman. Amin. Amin, terima kasih. Tapi kan manusia kan bisa berubah ya, bisa seiring berjalannya waktu, entah itu karena faktor lingkungan, karena faktor keluarga, karena faktor diri sendiri. Aku kurang tahu juga kalau semisal nanti pas udah kerja bukan di bidang perfilman juga nggak tahu. Tapi kalau semisal aja nggak kerja di dunia perfilman, mungkin aku bikin musik karena aku suka banget dengerin musik dan suka tipis-tipis lah cover walaupun suaranya jelek. Kita baru tahu sih. Ada cover yang Kak Hamada pernah upload atau Ada di Instagram, di sorotan nanti. Mungkin itu ya antara film, mungkin musik atau apa ya nggak tahu deh. Korporat mungkin desainer entahlah. Ya harapannya pengen film aja sih. Pengen film aja. Amin. Ya. Semoga Kak Hamada bisa terjadi. Tempatin Kak Hamada mau. Semoga amin. Apapun katanya. atau mungkin gabung dengan timnya Bang Joko Anwar. Let's go. Ntar aku DM, Bang, mau magang dong, Bang. Gitu. Nanti kita upload, kita tag ya, Joko Anwar gitu. Bang Joko, halo nonton. Komen, tinggalin komen. Iya gitu. Nanti kalau Hamada misal jadi timnya Bang Joko Anwar kan kita punya orang dalam, Vin. Oh iya. Kita kayak bisa minta tolong. Ya. Boleh bisa. Oh ya, tadi aku lupa deh pengen tanya software yang biasanya. Oh, udah ya, tadi pakai Medibank ya. Berarti Iya. sampai sekarang atau sekarang ada nemu software lain yang lebih cocok, lebih nyaman dipakai sama teman-teman? Medibank aku terakhir gunain itu di Perangkota itu, cuman untuk saat ini aku masih belajar mengulik tentang Photoshop. Photoshop. Oh, Photoshop. Siapa sih yang nggak tahu Photoshop? Iya, betul. Tempatnya desainer. Jadi Di cafe. untuk sekarang aku nggak boleh ada di zona nyaman. Zona nyamanku tuh di HP. Oh, berarti Gitu. selama ini di HP. Yes. Mostly di HP. Ya mostly di HP. Yang karya-karya di IG itu bikinnya dari Di HP. HP semua itu, di HP semua. Oh, keren. Di HP semua. Jadi aku nggak boleh ada di zona nyaman, aku harus pindah karena bentar lagi mau magang. Masa magang pakai HP ya kan aneh juga. Jadi aku belajar Photoshop, masih belajar Photoshop. Dan mungkin akan selamanya Photoshop. Mungkin.
basic banget sih, tapi ya gitu. Jadi tadi kita udah bahas banyak banget guys, mulai dari posternya Kak Hamada, gimana Kak Hamada secinta itu dengan perfilman, dengan Bang Joko Anwar. Yes. Bang Joko. Terus juga proses Kak Hamada belajar ilustrasi Iya, dari Medibank perjuangannya. Terus kayak Interestnya Kak Hamada juga. dan kalian jadi tahu kalau Kak Hamada, kita juga jadi tahu kalau Kak Hamada ternyata suka musik ya kan. Iya. Itu aku Iya. baru tahu sih. Ya, Ya apa yang disampaikan Kak Hamada itu kayak daging banget ya. Yes. semoga Apalagi tadi yang apa sebutan buat orang yang itu loh. Apa tadi? Yang jahat tapi sebenarnya dia punya latar belakang yang save the cat ya, save the cat. Teori save the cat. Nah itu tuh apa ya, pelajaran baru. Semoga. Kita makasih banyak banget buat Kak Oke, Hamada, sudah ya. Oke, terima kasih juga Udah teman-teman. sharing sama kita. sama penonton juga, dan tolong jangan kapok-kapok podcastan sama kita. Iya. Tolong jangan kapok juga ngundang. Ya, enggak sih Kak. Ya semoga itulah ada insight di dalam ini ya, atau Pasti. pelajaran atau motivasi mungkin, walaupun aku nggak secara gamblang nyampain motivasi kata-kata yang bisa dikutip gitu ya. Kalian jangan gitu. Closing statement Iya. dulu. Aduh, nggak ada. Kata-kata hari Nggak ada. ini gitu. Itu nanti kita kutip. Nggak ada closing statement, yang penting kita terus berkarya aja sih. Asik. Siap. Boleh. Oke, terima kasih Kak Hamada. Terima kasih teman-teman. Kak Hamada. See you di spontan selanjutnya.